Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauzia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan konseling kelas BK3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya yang diampu oleh Bapak dosen Zainal Mutakin, yaitu tentang peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Dakwah kultural kecakapan hidup berbasis pengguna jasa AUM. AUM merupakan amal usaha Muhammadiyah. Contohnya, pendirian sekolah, perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, tempat ibadah Muhammadiyah, lembaga pengajian, dan lain sebagainya. Melalui komunitas AUM disebarkan virus dakwah kecakapan hidup berbangsa dan bernegara berbasis ketika futuris atau etika futuris atau akhirat. Virus AUM adalah akar pengembangan hidup berbangsa lebih sejahtera. Ta'awun atau gotong royong berbasis etika futuris atau akhirat yang lebih memihak wong cilik. Dakwah kecakapan hidup adalah dakwah yang tidak hanya berpusat pada ranah atau login pengetahuan, melainkan menyasar kemampuan atau kecakapan hidup dalam beribadah dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang menjadi objek dakwah. Kedua, memperluas tradisi sosio-ritual dalam kehidupan bangsa. Di masa lalu Muhammadiyah mempelopori kegiatan solor atau ritual kegiatan sosial bernilai ibadah Islam di Indonesia. Kegiatan sosial ritual ini mencakup pembinaan kesehatan, pendidikan, santunan sosial, dan kedermawanan sosial. Indikator keberhasilan Muhammadiyah dalam memperluas tradisi sosial ritual adalah banyak aktivitas-aktivitas yang sejatinya tidak berada di bawah simbol Muhammadiyah yang berhasil memiliki tata kelola modern profesional yang dahulu dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keunikan perkembangan persyarikatan di daerah. Dalam perkembangannya, kegigihan pemberantasan TBC atau tablik bid'ah dan kufarat yang terjangkit pada masyarakat petani pedesaan, pada akhirnya banyak orang meninggalkan tradisi TBC akibat sembuh dari penyakit yang disangka akobat guna-guna, teluh, dan hantu desa. Sembuh dari penyakitnya setelah berobat ke rumah sakit Muhammadiyah. Indikator sukses persyarikatan. Pertama, banyaknya alumni yang menjadi aktivitas persyarikatan. Kedua, banyak warga negara memaksa meniru apa yang dilakukan Muhammadiyah tapi enggak mengaku Muhammadiyah. Terciptanya dialog pimpinan AUM atau PTM dengan orang tua murid, keluarga, pasien, warga sekitar, dan rangka dakwah. Gerakan budaya dakwah di luar ruang. Muhammadiyah merupakan gerakan budaya. Seluruh kegiatan gerakan ini merupakan inovasi kreatif dalam proses sosial budaya untuk mengembangkan atau mengubah tata pikir dan tata kelola kehidupan secara bertahap. Secara kultural, pemeluk Islam negeri ini adalah pengikut Muhammadiyah. Lihat dakwah luar ruangan taklim. Pertama, musola di luar publik, bandara, stasiun, terminal, dan pasar. Kedua, minat pendidikan. Ketiga, sadar kesehatan. Dan yang keempat, tata kelola sosio-ritual seperti ibadah korban, sholat tarawih, haji, dan lain sebagainya. Pembelajaran alternatif atau metik. Metik artinya meloncat, yaitu alternatif pembelajaran yang dianggap bisa cepat tanpa mengurangi nilai mutu, produktivitas, dan spiritual. Memanfaatkan model boarding school atau madrasah boarding school sebagai media percepatan atau akselerasi SD 4 tahun, SMP, SMK, SMA 2 tahun. Sukses pembelajaran bukan dengan kualitas jam, fasilitas, dan bahan ajar, lebih melainkan dengan menghasilkan kualitas prima melalui jam, fasilitas, bahan ajar, dan input siswa dengan kualitas rendah. Reposisi perempuan sebagai simbol modernitas. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis mulai menempatkan perempuan dalam komposisi kepemimpinan pusat gerakan Islam. Posisi perempuan mulai berubah ketika Muhammadiyah menetapkan kebijakan kemasukan mereka ke dalam struktur pimpinan sesudah Muktamar 2000 lalu. Reposisi perempuan tersebut lebih menjamin kehidupan sosial yang lebih sehat, bukan sekedar liberasi doktrin fikih dan teologi.
Perempuan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi di organisasi otonom yang berfungsi khusus membimbing kehidupan sosial keagamaan perempuan, yaitu Asiyah. Asiyah secara resmi didirikan pada tanggal 5 Januari 1922, meski secara embrional sudah ada sejak 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan, yaitu Siti Walidah. Gerakan Asiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberi manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri dari ribuan taman anak-anak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Duet Kiai Haji Dahlan dan Nyai Walidah, perkumpulan khusus bagi kaum wanita dengan nama Sopo Tresno, telah didirikan pada tahun 1914. Selain pengajian wali asri, Asiyah secara resmi baru berdiri pada tahun 1922, 8 tahun sesudah Sopo Tresno. Siti Walidah menempatkan posisi pertama dalam daftar mubalik di awal perkembangan Muhammadiyah, sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan didasari oleh strategi sejarah dan kebudayaan futuristik yang jauh melampaui kesadaran zamannya. Namun pesan etika berubah tersebut kurang ditangkap oleh Muhammadiyah dan Asiyah, sehingga organisasi ini kurang responsif melibatkan diri dalam pemecahan berbagai masalah kontemporer. Kini kaum wanita telah berada di tengah pusaran peradaban modern dan global dengan dampak kebudayaan yang hampir tidak terbendung. Jadi kesimpulannya, Muhammadiyah sangat berperan dalam kehidupan berbangsa melalui dakwah kultural hidup berbasis amal usaha Muhammadiyah. Memperluas tradisi sosio-ritual melalui kegiatan sosio-ritual ini mencakup pembinaan kesehatan, pendidikan, santunan sosial, dan kedermawanan sosial. Muhammadiyah merupakan gerakan budaya. Seluruh kegiatan gerakan ini merupakan inovasi kreatif dalam proses sosial budaya untuk mengembangkan atau mengubah tata pikir dan tata kelola hidup secara bertahap. Peran perempuan di dalam Muhammadiyah untuk kehidupan berbangsa tidak dapat dipandang sebelah mata. Perempuan Muhammadiyah lebih berkonsentrasi di organisasi otonom yang bertugas untuk membimbing kehidupan sosial keagamaan perempuan, yaitu Asiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.